Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebahas satu pertanyaan yang, wah ini sering banget jadi penghalang buat banyak orang. Gimana sih caranya mulai bisnis kalau benar-benar nggak punya modal? Pertanyaan ini nih sering banget jadi tembok mental kan? Banyak banget yang punya ide brilian, tapi langsung ciut begitu mikirin kata modal. Nah, di sini kita bakal bongkar bareng-bareng apakah itu beneran tembok atau cuma ilusi aja. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Inti dari semua pembahasan kita hari ini adalah kita harus bongkar total cara kita mikirin soal modal. Nah, kutipan ini kuncinya nih. Seringkali, masalahnya bukan kita nggak punya apa-apa. Justru sebaliknya, kita punya banyak banget sumber daya, tapi gara-gara fokus kita cuma ke uang, kita jadi buta sama aset-aset lain yang kita miliki. Coba deh, lihat perbandingan ini. Di kolom kiri, itu yang biasa kita anggap modal, duit, aset fisik, investasi. Tapi lihat deh di kanan. Nah, ini dia. Ini modal yang sebenarnya udah kita punya dan bisa langsung dipakai. Waktu, keahlian, pengetahuan, dan tentu saja jaringan pertemanan kita. Yuk, kita bikin lebih nyata lagi. Anda lagi nggak ada kerjaan? Wah, bagus. Berarti modal Anda itu waktu yang melimpah ruah. Anda suka banget sama kartu Pokemon. Itu modal pengetahuan yang luar biasa loh. Anda selalu paling update soal tren TikTok. Itu modal awareness yang bisa dijual ke agensi iklan. Semua ini tuh modal. Nah, dari pemahaman baru soal modal tadi, kita jadi sampai ke poin berikutnya. Ternyata penghalang terbesarnya itu bukan di dompet atau rekening bank kita, tapi di dalam kepala kita sendiri. Coba deh perhatiin slide ini. Perbedaannya itu jauh banget. Orang yang benar-benar nol, nggak punya apa-apa sama sekali, itu jarang banget ada. Yang jauh lebih banyak yaitu tadi, orang yang nggak sadar sama modal yang mereka punya. Ini dua hal yang benar-benar beda. Oke, jadi langkah praktis pertama yang bisa Anda lakuin apa dong? Gampang. Coba deh bikin semacam inventaris. Tulis semua yang Anda punya, semua yang Anda tahu, dan semua orang yang Anda kenal. Jangan pernah ngeremehin hal-hal kecil ya. Tetangga Anda jago bikin nastar, itu bisa jadi modal awal Anda buat mulai jualan kue bareng dia. Oke, setelah tahu modal Anda apa, insting pertama mungkin langsung, wah, cari investor gede nih. Tapi, tunggu dulu. Poin kita berikutnya justru sebaliknya. Kenapa mulai dari kecil itu adalah jalan yang jauh lebih cerdas dan kenapa uang banyak di awal malah bisa jadi bumerang? Lihat deh angka ini, 80%. Menurut data dari Amerika, 8 dari 10 bisnis itu gagal di tahun pertama mereka. Gila kan? Angka yang serem banget. Justru karena angka kegagalannya tinggi banget, makanya kita harus fokus ke pelajarannya. Anggap aja bisnis pertama itu kayak sekolah bisnis pribadi Anda. Kalaupun gagal, pengalaman yang didapat itu nggak akan pernah hilang. Itu modal paling berharga buat bisnis Anda berikutnya. Analogi ini keren banget buat ngegambarin masalahnya. Ngasih founder tanpa pengalaman duit 100 miliar itu ya sama aja kayak ngasih orang yang gajinya 2 juta sebulan, tiba-tiba dapat 10 miliar. Bingung dia mau diapain itu duit. Uang tanpa pengalaman seringnya cuma kebuang percuma. Ini ada contoh nyata ya, sebuah agensi digital yang mulai dari benar-benar nol. Pertama, mereka lihat kebutuhan di sekitar. Teman-temannya pada nggak bisa ngurus sosmed. Kedua, mereka manfaatin jaringan. Dapat 3 klien bahkan sebelum perusahaannya berdiri. Nah, setelah itu baru dia bikin PT. Modalnya dari mana? Ya dari uang muka klien pertama itu. Cerdas banget kan? Pengalaman langsung di lapangan itu, harganya nggak ternilai. Anda jadi belajar buat kreatif. Anda jadi tahu kalau sisa potongan steak itu bisa diolah lagi jadi sosis yang laku dijual. Atau susu yang udah deket tanggal kedaluarsa bisa diubah jadi yogurt. Pelajaran-pelajaran kayak gini nggak akan pernah Anda temuin di buku teks manapun. Oke, teorinya udah dapet kan? Sekarang kita ngomongin aksinya. Gimana caranya? Ini dia, 3 aturan praktis yang bisa langsung Anda terapin. Simple aja, ada 3 pilar utama yang harus dipegang erat-erat. Kenali diri sendiri, cari partner yang pas, dan ingat, cash flow is king. Yuk kita bedah satu-satu. Aturan pertama, dan ini yang paling fundamental, kenali diri sendiri. Ini fondasinya. Tahu kekuatan Anda, itu artinya Anda tahu apa yang bisa dijual. Tapi yang mungkin lebih penting lagi adalah tahu kelemahan Anda. Kenapa? Karena dari situlah Anda tahu siapa yang Anda butuhkan di tim Anda. Nah, ini nyambung banget sama aturan pertama tadi. Kalau Anda tahu misalnya, wah, gue payah banget nih soal keuangan. Ya udah, tugas Anda adalah cari partner yang jago di situ. Percaya deh, bisnis-bisnis hebat itu jarang banget loh dibangun sendirian. Dan yang terakhir, ini penting banget. Jangan kejebak gengsi. Lupakan kantor mewah atau tim yang segede gaban. Fokusnya itu ke profit, bukan ke pamer. Bisnis yang sehat, yang duitnya muter, walaupun karyawannya cuma 5, itu jauh lebih bagus daripada bisnis yang kelihatannya keren tapi utangnya di mana-mana.
Jadi setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya saya balikin lagi ke Anda. Coba deh sekarang luangin waktu sebentar aja buat mikir, buat nulis dan sadari. Apa sih modal Anda yang sebenarnya? Jawabannya bisa jadi bakal bikin Anda kaget sendiri.